Gadis ini sangat cerdas. Ketika sekelompok penjahat tiba-tiba merampok bus, dia diam-diam menyembunyikan ponsel aslinya. Saat semua penumpang diminta untuk menyerahkan ponsel mereka, dia dengan cerdik memberikan ponsel lamanya. Sementara itu, sopir bus mencoba melarikan diri ketika ada kesempatan. Tetapi para penjahat menyadarinya. Sopir mencoba melawan dengan tongkat penjaga. Tetapi sebelum bisa berbuat apa-apa, sebuah peluru menembus dadanya. Mau mati, ya? Duduk diam. Ketakutan terlihat di wajah semua orang. Gadis itu berusaha tetap tenang. Tenanglah, pasti ada jalan keluar. Situasi semakin genting sampai kapten pasukan khusus sendiri datang untuk bernegosiasi. Pemimpin geng membuat kesepakatan. Isi ulang bahan bakar bus, dan aku akan membebaskan 3 orang. Kapten menyetujui, tapi memutuskan untuk menyusun rencana. Dia mengirim 2 anggota pasukan yang menyamar sebagai petugas pengisian bahan bakar. Saat pura-pura mengisi bahan bakar, mereka diam-diam memasang alat penonaktif penghalang sinyal. Saat pengisian bahan bakar berlangsung, pemimpin geng memilih 3 penumpang secara acak untuk dibebaskan. Nama gadis itu keluar, dan dia termasuk di antara 3 orang itu. Saat dia turun dari bus, dia melihat komando yang berdiri di depan. Salah satunya adalah kakaknya sendiri. Kakaknya pun terkejut melihatnya. Gadis itu memberi isyarat bahwa dia masih memiliki ponsel dan bisa kembali untuk membantu. Kakaknya menyadari betapa berbahayanya itu. Awalnya dia menolak, tapi setelah adiknya memohon berulang kali, dia akhirnya memberi izin dengan berat hati. Gadis itu tahu bahwa kembali berarti mengundang kematian. Tapi demi menyelamatkan semua orang, dia kembali tanpa ragu. Apa yang kamu lakukan? Biarkan anak kecil ini pergi dulu. Aku tidak takut mati. Tentu saja aku takut, tapi harus ada alasan untuk mati. Penjahat itu membiarkannya naik kembali ke bus, tetapi mengingkari janjinya. Dia malah membebaskan seorang wanita tua, bukan anak kecil itu. Gadis itu terkejut, tapi itu bukan kesepakatannya. Kalau terlalu banyak orang keluar, semuanya akan mati, kata si penjahat. Di dalam bus, sang kakak komando berkata kepada rekannya, "Dia adikku, aku yang memberi isyarat agar dia kembali. Saat kami kecil dan berbuat salah, kami sering berkomunikasi dengan isyarat seperti itu." Di dalam bus, saat gadis itu melihat kesempatan, dia mengeluarkan ponsel tersembunyi dan mengirim pesan keluar. Pasukan komando langsung siaga. Semua penjahat berada di posisi yang tinggi. Suruh semua penumpang menunduk, tembakan harus diarahkan ke bagian atas. Gadis itu menenangkan semua orang dan memberi isyarat agar mereka menunduk, lalu dengan cepat menjatuhkan tirai jendela. Itulah sinyal yang telah disepakati. Segera setelah itu, tembakan dilepaskan dari luar, dan dalam hitungan detik, semua penjahat dilumpuhkan. Game over. Jika gadis itu tidak ada di dalam bus, mungkin tidak ada satupun nyawa yang terselamatkan. Dia benar-benar menulis ulang definisi keberanian.